Penyebar cahaya sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insyaallah kami akan hadirkan ke layar kaca Anda para pendengar di Roja dan Insyaallah TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang Dan telah sesaat lagi kami menyimak. hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwata Islam wa azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim, kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran, disampaikan oleh guru kita Ustadz Abu Unis Ali-Subana hafizahullah. Nah, ikhwata Islam wa azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktik membaca Al-Quran di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal mashkur Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ikhwan fiddin, a'azzakumullah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Jalla wa'ala atas segala nikmat yang tiada terhingga. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Tidak lupa kita selalu mohon pada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah berikan taufik hidayah kepada para pemimpin kita. Juga kita mohon pada Allah Azza wa Jalla untuk kita sekalian agar memberikan bimbingan kepada jalan yang lurus, jalan yang pernah ditempuh oleh generasi salafus saleh, yaitu orang-orang yang diberi nikmat. Di antara mereka, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan jalan kita mengikutinya sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Ikhwan fillah a'azzakumullah, pada kesempatan malam ini kita lanjutkan poin ke-15 tentang mengiringi apa-apa yang telah kita dapatkan dari ilmu dengan ketaatan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Syekh Al-Ghawsani hafizahullah dalam bukunya Kaifa Tahfadzul Quran, beliau melanjutkan, wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awwalu an-nas yuqadha fi yaumal qiyamah salasa. Manusia yang pertama-tama mendapatkan
keputusan hukuman pada hari kiamat ada 3. Wa dzukira minhum, diantaranya wa rajulun ta'allamal ilm wa 'allama, orang yang belajar ilmu agama, ilmu din, lalu dia mengajarkannya. Wa qara'al Qur'an fa utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, dan orang yang diberikan kepadanya ilmu Al-Qur'an, dia pandai membacanya, menterjemahkannya, dan menafsirkannya. Fa'utiya bihi, lalu orang tersebut didatangkan. Fa'arafahu ni'amahu fa'arafaha, maka dia pun mengakui nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Faqala fama 'amilta fiha, apa yang engkau amalkan dengan ilmu yang telah engkau pelajari? Qala ta'allamtu fikal ilm wa 'allamtuhu, dia menjawab, aku belajar ilmu itu dan aku mengajarkannya. Wa qara'tul Qur'an, dan aku pun membaca Al-Quran. Qala kadzabta, kemudian dikatakan, ya, engkau berdusta. Walakin liyuqal huwa qari, tetapi engkau lakukan itu sebenarnya adalah supaya engkau disebut qari. Dalam riwayat liyuqal alim, supaya engkau disebut orang yang alim, supaya disebut ulama. Faqad qil, dan apa yang engkau niatkan sudah mendapatkannya. Ini dapat sebutan sebagai ulama di dunia, sebagai qari di dunia. Innamal a'malu binniyat, amal itu sesuai dengan niatnya. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, kemudian diperintahkanlah malaikat, ya, lalu diseretlah, ya, wajahnya, ya, dan dilemparkan dia ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini adalah potongan hadis yang dibawakan oleh Syekh Al-Ghazani tentang hukuman dari Allah Azza wa Jalla apabila kita menyelewengkan niat di dalam mencari ilmu, menyelewengkan maksud, ya, dalam mencari ilmu, di mana kita mencari ilmu adalah untuk menghilangkan kebodohan yang ada pada kita, juga berusaha menghilangkan kebodohan dari saudara-saudara kita, juga sebagai ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ilmu itu adalah untuk membela yang hak, untuk menegakkan yang hak, untuk menegakkan keadilan. Namun apabila kita salah dan menjadikan ilmu itu untuk kepentingan dunia semata, maka Allah akan membalasnya.
Kemudian kata Syekh, wal Islam rabata ma bainal ilm wal amal. Dan Islam itu menjadikan ilmu dan amal itu saling berkaitan. Wal amalu bil ayati lati tahfadhuha yusabbituha fi dhihnik. Maka dengan amal itu, ya, ayat-ayat yang engkau hafal menjadi kuat, ya, di dalam ingatan. Wala yumkinu an yaftahallahu 'alaika bil hifdzi ma lam yakunil Qur'an waqi'an 'amaliyan fi hayatikal yaumiyah. Dan tidaklah mungkin terjadi Allah akan membuka hafalan buat kita terhadap Al-Quran selama Al-Quran itu tidak kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Qala Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, yahtibul ilm bil amal. Fa in ajabahu wa illa irtahal. Ilmu itu membisikkan kita untuk segera mengamalkan. Fa in ajabahu, maka jika bisikan itu kita laksanakan, maka ilmu itu akan menempel pada kita. Wa illa, jika bisikan itu tidak kita amalkan, irtahala, ilmu itu akan pergi. Naam, ya, terkadang seseorang itu, ya, mendapatkan bisikan dari ilmu, ya, untuk memurojaahnya. Ketika kita teringat akan ilmu tersebut lalu memurojaahnya, maka ilmu itu akan tetap ada pada kita. Akan tetapi jika bisikan-bisikan dari ilmu untuk memurojaah kita tidak pedulikan, maka lama-kelamaan ilmu itu akan pergi dari kita. Wal'iyadzubillah. Qala al-Imam al-Ghazali rahimahullah. Kemudian saya memaparkan perkataan Imam Ghazali rahimahullah. Walau qara'tal ilm mi'ata sanah. Seandainya kamu baca ilmu, yakni belajar ilmu, mengumpulkan, ya, ilmu 100 tahun. Wa jama'ta alfa kitab, dan telah terkumpul ilmu yang kamu catat itu sampai, ya, 1000 kitab, 1000, ya, kitab yang menjadi catatan ilmunya. La takun musta'idan li rahmatillahi ta'ala illa bil amal. Engkau belum ada dalam rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. yakni engkau belum siap mendapatkan rahmat Allah illa bil amal, kecuali kalau ilmu itu sudah diamalkan. Sampai demikian kata Al-Imam Al-Ghazali. Orang yang bersiap mendapat rahmat Allah adalah yang mengamalkan ilmunya. Qala ta'ala wa laysa lil insan illa ma sa'a. Maka tidak ada bahagian dari manusia kecuali apa yang ia usahakan, yakni yang ia amalkan. Wa qala Waqi' kunna nasta'inu ala hifdzil hadits bil amali bih. Wa kunna nasta'inu ala talabihi bis shaum. Imam Waqi' berkata, kami dalam mencari, dalam menghafal hadis, ya,
kami melakukannya dengan cara mengamalkan hadis tersebut. Wa kunna nasta'in, dan kemudian kami pun dalam mencari hadis, jadi mempelajarinya, kami dengan cara berpuasa. Ya, jadi untuk menghafalnya supaya kuat, maka dengan mengamalkannya. Untuk belajarnya, maka dengan berpuasa. Wa hadhil qaidah muhimmah jiddan qabla al-hifdzi wa ba'dah. Kemudian kata Syekh, kaidah ini kaidah yang sangat penting, baik sebelum maupun sesudah kita menghafal. Fa fil bidayah la budal insan ay yakuna musta'idan lil hifdzi. Maka di awal-awal sebelum dia menyiapkan dirinya untuk menghafal Al-Quran, maka wadzalika bitathhiri jawarihi minal ma'asi. Caranya dia mensucikan, membersihkan dirinya sebelum menghafal. Dia sucikan dirinya, dia bersihkan dirinya dari berbagai kemaksiatan. Jauhi, ya. Wa tahalliyatiha bitta'at. Lalu dia penuhi dirinya dengan berbagai macam ketaatan. Fal ain allati turidu akhil habib. Maka mata, wahai saudaraku, yang ingin kau jadikan antahfadha biwasitatihal kalamullah azza wa jalla. Mata sebagai wasitah, perantara untuk menghafal kalamullah. La yanbaghi an takuna mushba'atan bin nazar ila ma harramallah. Tidak sepatutnya mata tersebut dipenuhi dengan memandang apa-apa yang diharamkan Allah. Nah, ini bagian mata. Mata kita jaga. Jangan sampai kita mau menghafal Al-Quran, tetapi mata kita yang seharusnya banyak memandang Al-Quran digunakan untuk memandang yang Allah haramkan. Wal udhun allati ta'i kalam Allah. Demikian pula telinga kita yang kita gunakan untuk memperhatikan, mendengarkan, menyimak kalamullah Al-Quran. La yanbaghi an tusgha lillahwi al-hadis alladzi nahallahu an. Tidak sepatutnya juga kita gunakan untuk mendengarkan berbagai lahwal hadis, ucapan-ucapan yang sia-sia, yang tidak sepatutnya. Sahabat Ibnu Mas'ud menafsirkan lahwal hadis yaitu berbagai bentuk lagu-lagu, nyanyian-nyanyian. Wa qalbuk allati tarju an yakuna wi'an li kitabillah jalla jalaluh yanbaghi an yakuna nadhifan tahiran ba'idan anil muqaddirat. Demikian pula hati yang kita gunakan sebagai tempat untuk menyimpan Al-Quran, kitabullah, maka sepatutnya hati itu harus bersih, jauh dari berbagai kotoran-kotoran. Safian, bening, bersih, bening. Kal mir'atil masqulah,
seperti kaca, ya, bening seperti kaca yang bersih. Waffaqani Allahu wa iyyaka lima fihi ridhah wa razaqana fil hayatid dunya tiba'a huda. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita sekalian sesuai dengan apa yang Allah ridhai. Dan semoga Allah memberi rezeki kepada kita dalam kehidupan dunia dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Nah, inilah ikhwan fiddin, azakumullah, ya. Kaidah yang ke-15, ya. Dan ini sudah dikatakan sebagai kaidah yang sangat penting, ya. Jadi mata kita jaga. Telinga kita jaga. Dan hati kita jaga. Tidak akan terkumpul, ya. Al-Quran dengan nyanyian, dengan lagu-lagu. Jadi jika Anda ingin menghafal Quran, maka jauhkan. Jangan campur dengan yang batil. Al-Quran adalah hak. Allah katakan wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kamu campur yang hak dengan yang batil. Jangan terpengaruh dengan omongan-omongan orang-orang yang bukan ahlinya. Para ahli ilmu telah memberikan penjelasan kepada kita bahwa tidak akan terkumpul Al-Quran dalam hati seorang yang bercampur dengan nyanyian-nyanyian, lagu-lagu, tidak akan berkumpul. Karena itu, ya, Syekh Al-Ghawsani hafizahullah berpesan kepada kita, ini kaidah yang sangat penting sekali. Baik sebelum, di pertengahan kita menghafal, bahkan lebih penting lagi sesudahnya. Jangan sampai kita tergelincir, na'udzubillah, ya, di perjalanan kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti pada kaidah selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum kepada guru kita Ustadz Abu Unes Al-Subana hafizahullah atas pembahasan materi yang sangat bermanfaat dari kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim, kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran di poin yang ke-15, anjuran istiqomah dalam ketaatan bagian yang kedua. Nah, ikhwati Islam azakumullah, saatnya kami membuka sesi interaktif bagi Anda yang ingin tilawah. Silakan di line telepon 0218236543 di surat Al-Anbiya ayat yang ke-25. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Pak Denny di Pamulang. Pak Denny di Pamulang. Silakan Pak Denny. Surat Al-Anbiya ayat ke-25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa qalu ittakhadhar rahmanu walada. Subhanah, bal ibadum mukramun. Bal ibadum, dua harakat baca. Oh ya, bal ibadum mukramun. La yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Wa hum bi amrihi, mim bertemu dengan ba, ya.
لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. Iya, taib. Barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan semangat antum untuk membaca Al-Quran dan mempelajarinya, serta mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Amin, amin, amin. Barakallahu fiik, Ustaz. Wafik barakallah. Nah, Ya, Assalamualaikum. Tidak ada pertanyaan dulu. baik. Taib. Syukran. Afwan. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Denny yang ada di Pamulang atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silakan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Anbiya ayat ke 28. Ya, silakan di line telepon 0218236543. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Iskandar di Kalimantan ya. Iya Pak, iya Pak. Ayat berapa Ustaz? Surat Al-Anbiya ayat ke-28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma musfiqun. Astagfirullah. Kenapa bisa turun ke situ? Wa may yakum Coba ulang lagi. Ya, Pak Ustaz. Ulang lagi. Bapak kelewat satu baris itu namanya. Oh, ya, ya. Ya Pak Ustaz, maaf Pak Ustaz. Iya, konsentrasi Pak ya. Masya Allah. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma halfahum wa la yasfakun. Lagi. Illa. Lagi, ulang lagi. Diulang Pak Ustaz. Iya, ulang lagi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma halfahum wa la yasfakun. Mana itu? Hurufnya ketinggalan itu. Ada ketinggalan Pak Ustaz. Hurufnya apa itu? Wala yash. Mana yasfakun Pak Ustaz. Wala yash. Yasfakun. Hurufnya apa itu? Wala yasfaun. Ya. Masya Allah. Maaf Pak Ustaz. Konsentrasi Pak, konsentrasi. Ya, coba ulang lagi, konsentrasi. Aydihim wa ma halfahum wa la yasfaun. Ulang. Wala yashfa'una illa. Ulang lagi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma halfahum wa la yasfa'una illa Pak saya. Ulang dari wala yashfa'una illa. Oh, bisa stop dikit Pak saya. Ya'lamu ma. Ulang dari wala yashfa'una illa. Ulang dari situ. Wala yasfa'una illa liman irtada wa hum min. Liman irtada, 2 harakat. Iya. Liman irtada. Tak. Ya, liman irtada. Liman irtada. Tado Mas saya. Ya. Liman irtada wa hum khasyatihi. Min wa hum min. Min khasyatihi. Wa hum min. Khasyatihi musbiqun. Ulang lagi. Illa liman irtada. Ulang. Illa liman irtada wa hum min khasyatihi. Min khasyatihi. Kha. Khofa saya. Ya. Illa liman istada. Liman irtada. Liman ya. Illa liman irtada wa hum min khasyatihi musbiqun. Masya Allah. Barakallah. Semoga Allah tambahkan terus semangat Pak Iskandar ya, untuk terus ya mempelajari bacaan Al-Qur'annya dengan baik dan benar ya. Dan mempelajari ilmu syar'inya ya. Amin. Allahumma amin. Nah. Ini ada pertanyaan ini sedikit. Ya, silakan Pak Iskandar. Doa kita itu Pak Ustaz, apakah kan doa kita bisa diganti-ganti atau itu aja Pak Ustaz? Saya membaca doa Allahumma ini Pak Ustaz.
Baik, itu saja pertanyaannya. Iya. Apakah bisa diganti? Apakah itu aja terus dipakai Ustaz? Iya, iya. Baik. Lalu, ya. Baik, mohon ditunggu Ya, itu jawabannya, aja, Pak. Bagus Ya. pertanyaannya ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Nah, Tentang doa iftitah ya. Bagus sekali pertanyaannya. Itu memang ada beberapa macam dari doa iftitah. Jadi silahkan dipilih yang paling mudah terlebih dahulu untuk kita amalkan. Ya. Dan boleh seseorang ketika dia ingin mengamalkan yang lain, dia baca yang lain, boleh. Ya. Dan mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah yang disukai oleh Rasulullah SAW ketika dia membacanya dalam sholat fardu, ya, mana yang sering dibaca Rasulullah. Lalu yang dibaca untuk sholat nafilah atau sholat sunnah, mana? Itu yang kita amalkan, ya. Contohnya Rasulullah SAW, ya, kalau dalam sholat fardu beliau membaca Allahumma ba'id baini. Ya. Lalu dalam sholat sunnah beliau membaca wajahtu wajahiyya. Ya. Maka ini ya sangat dianjurkan. Namun apabila tidak mampu, maka bacalah yang mudah untuk kita. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Pak Iskandar yang ada di Kalimantan. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Anbiya ayat ke-29. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Andi di Jambi. Pak Andi di Jambi. Silakan Pak Andi. Surat Al-Anbiya ayat ke-29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولم يرى الذين كفروا Ayat 29 ya. yang mana Ustaz? Ya, sebab konsentrasi, lihat kembali kepada ayatnya ya. Antum konsentrasi ya. Jangan sambil mendengarkan ya radio atau televisinya, dikecilkan terlebih dahulu ya suaranya. Antum dengar saja dari ya teleponnya ya. Ya, kecilkan, coba dikecilkan. Ya, mohon maaf Pak Andi, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Ya, Ustaz. Ya, kalau sudah silakan. Surat Al-Anbiya ayat ke-29. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يقل مثلكم إني إله من دونه. Coba konsentrasi ya. Wa may yaqul minhum, jangan dipanjangkan pada idhar ya. Kalau selain izhar seperti idgham atau ikhfa itu dipanjangkan ya. Coba ulang lagi. Halo? Wa may yakul minhum inni ilahu min. Inni dipanjangkan ya. Nah, ulang lagi.
Wa may yakul minhum. Yakul minhum. Lamnya jangan dipanjangkan ya. Ya, coba ulangi lagi. Wa may yakul min. Ulangi lagi. Halo? Ya, Ustaz. Konsentrasi ya. Ayo konsentrasi ya. Ulangi konsentrasi. Jangan sambil mendengarkan ya. Konsentrasi. Konsentrasi untuk baca saja. Wa may yakul minhum inni ilahu. Ini panjang 4 atau 5 harokat ya. Diulangi lagi. Wa may yakul minhum inni ilahu min. Ilahum ada idgham bi gunnah ya. Coba ulang lagi. Ya. Wa may yakul minhum inni ilahum min. Ilahum min dunih. Sampai situ berhentinya ya. Coba ulang lagi. Ilahum min duni. Ya, lanjut. Langsung lanjut. Fadzalika najzi. Jangan dipanjangkan huruf kafnya, tidak panjang itu. Ya. Fadzalika najzi jahannam. Coba ulangi. Fadzalika najzi. Ka-nya jangan dipanjangkan ya. Ya, coba konsentrasi ya. Ulang lagi. Fadzalika najzi jahannam. Iya, lanjut. Kadzalika tajzi. Jangan dipanjangkan lagi ya, huruf kafnya jangan dipanjangkan lagi ya. Kadzalika najzil zalimin. Ayo coba baca. Ayo baca. Kadzalika najzi zalimin. Iya, cukup. Barakallah. Semoga Allah tambahkan semangat antum untuk belajar baca Al-Quran dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Amin. Nah, ya Pak Andi. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Andi yang ada di Jambi atas partisipasinya. Ikhwati Islam wajazakumullah, silakan masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Anbiya ayat yang ke-30 di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Alimuddin di Jakarta ya. Iya, Pak. Surat Al-Anbiya ayat ke-30 Pak. 30 yang sudah. Iya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون
وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. Barakallah ya. Cukup ya. Untuk yang lainnya lagi ya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam menghafal Al-Quran, ya, mempelajarinya, dan juga jangan lupa belajar ilmu syar'inya. Amin. Amin. Ya, ada pertanyaan, Pak? Ada pertanyaan, Ustaz. Silakan, Pak. Ini Ustaz, ada mengenai bacaan atau sifat qalqalah, Ustaz. Anda pernah mendengar seseorang berpendapat bahwa pantulan qalqalah itu berdasarkan harokat akhir huruf qalqalah itu sendiri, Ustaz. Anda pernah mendengar gitu ada orang yang berbicara. Ini apakah betul, Ustaz? Iya, bagus pertanyaannya ya. Pantulan qalqalah itu ya adalah sesuai dengan ya sifat pantulan ya. Sifat pantulan itu tidak muncul karena ya harokat yang ada ya, tapi karena memang ya pantulan itu memantul dengan cara alamiah ya, maka yang lebih tepat bahwa pantulan itu ketika memantul adalah dengan ya bunyi pantulan bukan fathah ya, dan juga bukan kasrah, apalagi dhammah, bukan ya. Jadi itu yang lebih tepat ya. Seperti dzalikal yaumul haqq ya. Bukan ya pantulan itu fathah, bukan kasrah, apalagi dhammah, bukan. Baik, Ustaz. Ya. Itu yang lebih tepat ya. Demikian wallahu alam. Iya, baik, Ustaz. Ya, cukup itu saja, Ustaz, yang ditanyakan. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Pak Alimuddin yang ada di Jakarta atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 021 823 6543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Anbiya ayat ke-33. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasyidin DN Rekang ya. Nah, Ustaz. Silakan Pak Rasyidin. Ya, Ustaz. Surat Al-Anbiya ayat ke-33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد Pendek. Jangan dipanjangkan ya.
أفإن mitta fahumul khalidun. Ya, coba ulangi. أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم Dua harakat. Afwan Ustaz. Kabur Ustaz. ونبلوكم بالشر Bisyarri. Tidak ada idgham ya. Afwan Ustaz. ونبلوكم بالشر والخير فتنة Iya, bagus. وإلينا ترجعون. Iya, barakallahu fik. Semoga Allah tambahkan terus semangat ya Bapak dalam belajar Al-Qur'an, mempelajarinya dan mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Ya. Ya. Amin amin rabbal alamin. Ada pertanyaan Pak Rosyidin? Tuh sementara Ustaz tidak ada. Baik. Baik. Semoga dipanjangkan umurnya Ustaz. Allahumma amin. Atas karya buat kami semua yang belajar sama Ustaz. Amin. Semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Nah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Rosyidin yang ada di Nrekang atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Al-Anbiya ayat ke-36 di line telepon 0218236543. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakafik Ustaz. Wafik barakallah. Ya, silakan Akidian. Surat Al-Anbiya ayat ke-36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ Khuliqal insanu min ajal. Pendek. Saurikum ayati fala Dua harakat. Saurikum ayati fala tasta'jilun. Iya, cukup, barakallah. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum dalam mempelajari Al-Quran dan belajar ilmu syar'inya. Amin. Amin. Allahumma amin. Jazakallahu khairan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Akidian atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam wa'azakumullah, masih kami buka kesempatan untuk penelpon terakhir di kesempatan ini. Silakan di 0218236543. Ya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Bapak Rizal di Sumatera Utara Pak Ustaz. Pak Rizal di Sumatera Utara, Medan ya. Iya Pak Ustaz. Silakan Pak Rizal, surat Al-Anbiya ayat ke-38. Ya Pak Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin.
لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. Ulangi lagi. Wala. Laula dari situ Pak. Ya, ulang dari wala. Wala. Wala an zuhurihim wala hum yunfarun. Bal ta'tihim baghtatan fatabahatuhum. Konsentrasi. Ya, Pak. Bal ta'tihim baghtatan fatabahatuhum fala yastati'una raddaha wala hum yunzarun. Iya, barakallah ya. Bagus bacaannya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk mempelajari Al-Quran dan semangat dalam belajar ilmu syar'inya. Amin. Amin. Allahumma amin. Ya, ada pertanyaan Pak Rizal? Ada Pak Ustadz. Silakan. Gini Pak Ustadz, kalau anak kan sering menghafal Al-Quran, cuman kita nggak tahu artinya, tawakofnya di mana gitu Pak Ustadz. Jadi solusinya gimana itu Pak Ustadz, mengulanginya? Tapi kalau anak senang, dia kemarin ikut MHQ di Rasa TV, juara 1 Sumatera Utara Pak Ustadz. Jadi ya bisa menghafal gitu. Baik, iya. Solusinya satu Pak ya, dibimbing oleh ustadz ya, dibimbing oleh guru ya. Itu solusinya ya. Dan itu solusi yang terbaik ya. Kalau yang apa Pak, kan sini nggak ada ustadz sini Pak, jauh guru ngaji. Ya kalau nggak ada, cari dengan cara yang lain ya, apa dengan cara online atau dengan cara yang lain lagi ya. Iya ya Pak. Ya. Tetap semangat ya Pak ya dalam mencari guru ya. Iya Pak Ustaz. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Sama-sama ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, Pak Rizal yang ada di Sumatera Utara, Medan, atas partisipasinya dan sebagai penelpon terakhir telah membacakan surat Al-Anbiya sampai ayat ke-40. Nah, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat yang sudah masuk di kesempatan ini. Kita awali dari Pak Ian di Cibubur, Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, bagaimana dengan seorang yang menjadikan Al-Quran sebagai jimat? Misalnya surat Yusuf dibaca supaya semakin tampan dan surat Maryam dibaca supaya semakin cantik. Apakah hal ini dibolehkan atau tidak? Dan ini banyak terjadi di kampung-kampung, Ustadz. Syukron. Iya, ya. Ini pemahaman yang tidak tepat, ya. Karena Allah sudah takdirkan kita, ya. Nabi Yusuf alaihissalam, Allah sudah takdirkan. Kita pun sudah Allah takdirkan, ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu bukan digunakan ya kecuali dengan petunjuk dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian juga petunjuk dari Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan untuk dijadikan sebagai jimat, bukan ya. Al-Quran adalah kalamullah ya. Al-Quran lebih agung, lebih mulia ya, dari itu semua. Karena itu ya, Al-Quran bukan untuk dipajang,
tapi untuk dibaca, untuk ditilawahkan setiap harinya, sehingga rumah kita terbebas dari gangguan syaitan, ya, dari gangguan jin, dengan dibacakan Al-Quran. Dan Al-Quran sekali lagi ya, bukan untuk dijadikan sebagai jimat, sama sekali bukan. Ya. Semoga Allah jadikan Al-Quran untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Abdullah di Bogor. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah hukum tajwid dari bacaan ad-dunya di dalam Al-Quran, dan ini banyak sering diulang Ustaz? Jazakallahu khairan. Iya, ya, ada 4 kalimat. Dunia, bunyan, qinwan, sinwan. Ya, ini 4 kalimat ini dibaca dengan idhar. Ya. Idharnya dikatakan mutlak. Ya. Tidak boleh dibaca dengan idgham. Karena dia adalah suatu kalimat yang diucapkan ya, orang-orang Arab yang dahulu di zaman Rasulullah dan juga di zaman sekarang tidak pernah berubah. Ya. Dunia dibaca dunia. Ya, bunyan dibaca bunyan. Jadi ini adalah kalimat yang keluar dari kaidah tajwid. Ya. Demikian wallahu a'lam. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Faik di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, bagaimana cara memotivasikan seseorang untuk rajin atau giat dalam membaca Al-Quran? Terima kasih. Iya, bagus sekali pertanyaannya. Bagaimana supaya rajin? Ya. Semangat membaca Al-Quran. Ya. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Ya. Nah, kita lihat itu. Di bulan Ramadan, manusia semangat. Yang tadinya nggak baca Quran, dia baca Quran. Itu sebagai contoh, ya, bahwa motivasi kita membaca Al-Quran itu bisa terjadi kalau kita berkumpul bersama dengan ahli Al-Quran. Ya, Ramadan datang, ya, orang rajin baca Al-Quran. Ya. Maka kita jadikanlah ya bulan atau hari-hari kita bersama dengan orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Sehingga kita pun akan termotivasi untuk terus membaca Al-Quran. Sampai-sampai di bulan Ramadan pun jika seseorang dia di bulan tersebut tidak di masjid bersama para pembaca Al-Quran, dia pun tidak bisa membaca Al-Quran. Tidak termotivasi dalam membaca Al-Quran. Karena itu, motivasi yang paling kuat adalah duduk bersama dengan orang-orang yang ahli Al-Quran, yang selalu membaca Al-Quran. Orang yang duduk bersama dengan ahli ilmu di majelis ilmu, otomatis dia akan termotivasi untuk mencari ilmu. Demikian pula sebaliknya, kalau orang duduk di tempat maksiat, naudzubillah, dia pun motivasinya bukan untuk kebaikan, untuk kemaksiatan, naudzubillah min dzalik. Ya. Maka ya, motivasi dapat kita kumpulkan apabila kita bersama dengan orang-orang yang kita ingin ya untuk kita mencapainya. Jika antum ingin menghafal Al-Quran, duduklah bersama para penghafal Al-Quran.
Jika antum ingin menjadi orang yang mengerti agama, memahami agama, maka duduklah bersama orang-orang yang faham agama. Dan begitu sebaliknya, wallahu alam. Nah, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup, Ustaz, silakan. Iya, ikhwan fillah azakumullah, marilah kita mempersiapkan diri kita ya untuk menyambut bulan Ramadan dengan mempersiapkan bacaan-bacaan Al-Quran kita. Apabila kita belum lancar, maka ada beberapa pekan waktu kita untuk melancarkan bacaan, belajar kepada guru, pada ustadz. Ya. Kalau belum lancar, kita lancarkan. Ya. Supaya ketika masuk bulan Ramadan, kita sudah bagus bacaannya dan kita bisa membaca dengan mandiri. Ya. Jangan kita membaca mandiri kalau kita belum mendapatkan petunjuk bahwa kita sudah bisa membaca dengan mandiri. Ya. Demikian. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi dan nasihatnya. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, demikian program kajian ilmiah dalam pembahasan bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Para pemirsa Roja TV. Simak radio